Bismillahirrahmanirrahim. تعليم والتعلم الفائدة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم إلى ركب الإرشاد وغث العباد والبلاد الحبيب عبد الله والحداد ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين ما كانوا حالة روحهم من مشاكل الأرواح والسلوك خصوصا أولياء البلدة وصلحائها ومن عمر هذا المسجد وعبد الله به سابقا ولاحقا أن الله تغشاه المغفرة بركاته وسلام ورحمة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وإياك أن تروع أحدا من المسلمين أو تخيفه أو تستهزئ به أو تسخر منه أو تنظر إليه بعين الاستحقار، فإن هذا كله من الأخلاق المشؤومة والأفعال المذمومة. إن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإياك أن تروع أحدا من المسلمين أو تخيفه أو تستهزئ به أو تسخر منه أو تنظر إليه بعين الاحتقار. Hati-hatilah kamu, anturawi'a, kamu menakut-nakuti, membuat takut, membuat gelisah, membuat resah seorang pun di antara kaum muslimin, mengancam kaum muslim atau menghindarkan terhadap seorang daripada kaum muslimin, atau kamu mengejek seorang di antara kaum muslimin, atau kamu memandang dengan pandangan remeh terhadap seorang di antara kaum muslimin. Fa inna hadza kullahu minal akhlaqil masy'umah. Karena itu semua yang disebutkan adalah termasuk dari bagian akhlak yang tercela, budi pekerti yang tercela, wal af'alil madhmumah, dan perbuatan tercela pula. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup terhadap seseorang daripada kejahatannya jika dia tadi itu meremehkan saudaranya muslim. Masya Allah. Orang Islam itu harus dihargai. Orang Islam itu harus dihormati. Orang yang beriman itu harus dicintai. Karena di dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulullah. Karena itu tidak benar ada seorang pun di antara orang Islam dicela, dibuat takut, dihinakan, diejek, bahkan diremehkan. Jangan. Itu bagian daripada kejahatan. Cukup menjadi satu kejahatan bagi seseorang kalau dia meremehkan saudaranya muslim. Jangan, hargai orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin
asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, la yaskhar qaumin min qaumin, jangan ada sekelompok manusia di antara kamu, sekelompok laki-laki di antara kamu yang mengejek, yang menghinakan daripada sekelompok laki yang lainnya. Asa yakunu khairan minhum, mungkin orang yang diejek di sisi Allah lebih baik daripada orang yang mengejek. Dulu pengikutnya Nabi itu mayoritas orang fuqara. Pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang fuqara. Ada sekelompok daripada Bani Tamim mengejek seperti Ammar bin Yasir, Suhaib, diejek. Orang-orang begini. Maka ditegur oleh Allah, jangan ada loh orang yang beriman meremehkan saudaranya muslim, jangan. Kemuliaan itu bukan karena pakaian, kemuliaan itu bukan karena ketampanan, kemuliaan itu bukan karena harta benda atau jabatan. Di sisi Allah lain, Allah menilai hati, kekuatan imannya, tawaduknya, bersih sanubarinya, itu di sisi Allah. Jangan-jangan yang diremehkan, yang dihina tadi itu lebih baik di sisi Allah, lebih unggul di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun, jangan ada juga sekelompok manusia, wanita di antara kamu meremehkan wanita yang lain. Mungkin wanita yang diremehkan di sisi Allah lebih baik daripada yang meremehkan. Lihat bagaimana Allah mengingatkan orang beriman. Enggak pantas orang beriman meremehkan orang Islam yang lain. Enggak pantas. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu itu saling menjelekkan satu sama lain, jangan. Aila ta'ibu fatu'abu, jangan kamu menjelekkan orang lain akan menjelekkan kamu loh ya. Ini lagi ngetren sekarang jelek-jelekan orang ya. Orang lain nanti akan menjelek-jelekkan kamu, jangan disalahkan. Bahasa Jawanya bandul yang awake dhewe. Wala tanabazu bil algab. Jangan kamu tadi itu saling memanggil satu sama lain dengan julukan-julukan yang tidak layak. Orang Islam disebut kafir, disebut munafik, disebut fasik, disebut, nggak usah begitu. Jangan kamu tadi itu memanggil saudara kamu dengan julukan-julukan yang tidak bagus. Itu kan saudara kamu. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kan jelek. Setelah menjadi orang mukmin dipanggil kafir. Menjadi orang Islam dipanggil musyrik. Menjadi orang yang baik disebut fasik. Enggak benar. Bisat ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa orang yang tidak bertobat dari perilaku yang demikian, maka mereka adalah daripada golongan orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim? Ya ini. Yang meremehkan orang Islam itu orang zalim. Yang mencela orang Islam itu orang yang zalim. Yang memanggil dengan panggilan yang merendahkan orang Islam itu orang yang zalim. Fa ulaika humudz zalimun.
udah baik, dia sedekah bantu semampunya dia, memang pekerjaannya seadanya, wah dia masa segini? Jangan. Belum tentu nilainya yang besar itu lebih afdal daripada nilai yang kecil. Saya kasih gambaran. Ada orang punya duit cuma 20.000, nyumbang 5.000. Sama ada orang punya duit 4 miliar, nyumbang 100 juta. 100 juta daripada 4 miliar itu berapa persennya? 5.000 daripada 20.000 itu berapa persen? Ini 1/4. Bukan nominalnya di sisi Allah yang bernilai, tapi karomnya, kedermawaannya itu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang yang mencela, orang-orang yang lagi menyumbangkan sedekah daripada golongan mukminin dan memang kemampuannya segitu, dilemehkan, diejek, nanti bakal akan diejek dia di hari kiamat. Bakal dia akan diejek oleh Allah di hari kiamat. Walahum adzabun alim. Dan Allah sediakan bagi mereka adab yang menyakitkan. Sudahlah, jangan dianggap remeh loh ya. Sedekahnya orang Islam ini jangan dianggap remeh. Ini tak kasih gambaran sampean ya. Tak kasih gambaran kalau kita ini mau peduli dengan Islam. Kalau peduli dengan Islam. Setiap orang Islam 500 rupiah setiap hari untuk Islam. Kira-kira berat nggak? Setiap orang Islam setiap hari 500 rupiah loh ya, untuk agama Islam. Kira-kira berat apa enggak? Enggak kan? 500 rupiah kok, tuku permen itu. Dari jumlah penduduk 1 juta, berarti setiap hari akan kumpul berapa? 500 juta. Kalau 10 juta 5 miliar saudara. Kalau kita anggap 100 juta penduduk Indonesia yang mau bersedekah per hari 500 rupiah, berarti setiap hari untuk Islam 500 miliar saudara. Hah? Dikalikan 1 bulan, dikalikan setahun, maka umat Islam ini kaya sebenarnya kalau memang berpikir ke sana. Jangan dianggap remeh 500 rupiah tuh. Kalau untuk Islam dari sekian banyak itu besar. Karena itu kita kadang-kadang dikadali, dikibuli. Mungkin kadang-kadang kita diperalat untuk orang lain, ternyata bukan untuk orang Islam. Dari 100 rupiah, dari 500 rupiah, dari 1000 rupiah, kita anggap enteng, diambil sama mereka. Nah, karena itu, ayo, kita harus bisa menghargai nilai 500 rupiah untuk Islam. Itu akan besar loh. Itu akan sangat besar. Setiap celengan di rumah, yang 500 kah, mungkin yang 1000 yang kamu anggap remeh, kumpulkan, dijadikan satu untuk Islam. Wah, semuanya baik punya, semuanya bisa punya. Tinggal yang koordinir aja itu. Nah, jangan diremehkan orang yang mau bersedekah, yang memang kemampuannya segitu. Jangan diremehkan. Diremehkan, diejek-ejek. Nanti tuh yang nggak keluar sama sekali, atau keliru keluarnya, nggak pada tempatnya, bukan untuk Islam, bukan orang Islam. Ansakhirallah, Allah akan mengejek mereka. Sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu
faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu orang-orang beriman, baik golongan orang yang beriman itu laki atau perempuan, dengan mencemarkan nama baiknya atau menfitnah padahal dia tidak melakukan itu, maka orang itu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, telah membuat satu kepalsuan yang besar, fitnah yang besar, dan dosa yang sangat jelas. Nggak benar. Orang nggak berbuat, digosipkan berbuat seperti begitu. Hanya sekedar untuk sekelompoknya, hanya sekedar untuk kepentingannya, hanya sekedar untuk pemahamannya. Vonis kafir, vonis syirik, vonis sesat, vonis masuk neraka. Nggak benar, saudara. Karena itu hati-hati, ya. Jangan ganggu orang beriman. Itu langsung dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hargai orang beriman. Aneh, akrab sama non muslim, sama muslim kadang-kadang saling mencela, saling mengkritik. Mana yang jadi saudara? Mana yang jadi lawan, mana yang jadi kawan? Nggak ada. Kepentingan lebih besar daripada itu semuanya. La, hati-hati. Orang yang zalim adalah orang yang meremehkan orang Islam. Orang yang jahat adalah orang yang meremehkan orang Islam. Hasbi minasyarr an yahqira akhahul muslim. Termasuk daripada bentuk kejahatan terhadap seseorang, dan itu adalah kejahatan yang sangat berat kalau meremehkan orang Islam. Nih sama muslimnya, apalagi non muslim meremehkan muslim. Hati-hati. Ya? Saudara, jika kita mendapatkan orang Islam yang salah, kita harus berusaha untuk mengembalikan ke jalur yang benar. Bukan itu dijadikan satu sasaran untuk kita cerca dan caci maki. Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela, mencaci orang Islam itu beruntuk kefasikan. Memerangi orang Islam itu adalah bentuk kekufuran. Kok ada membunuh sama muslim dikatakan jihad itu? Membunuh orang Islam dianggap ibadah. Meledakkan diri di dalam masjid padahal orang-orang lagi tengah sholat Jumat, tengah pengajian, dianggap itu adalah mati syahid. Ini mana yang lawan, mana yang kawan nih kalau begini. Inilah yang terjadi, saudara. Karena itu jaga, jangan gampang komentar. Lafaz kita ini dicatat oleh Raqib Atid. Ma yalfidu qaulin, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi Raqibun Atid. Itu kan lebih baik yang kamu ucapkan, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Loh, doakan orang Islam. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Loh, doakan orang Islam. Kan enak. Yang doakan orang Islam sesat, masuk neraka. Yang mencaci orang Islam jihad. Yang membunuh orang Islam jihad. Ini apa ini? Lebih top lagi. Sahabatnya Nabi habis masuk neraka semuanya. Istrinya Nabi masuk neraka semuanya. Ini apa sih yang dicari? Karena itu
jangan sampai meremehkan orang Islam, mencela orang Islam. Jaga mulut. Doakan orang Islam nih supaya ke jalan yang benar. Begitu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tadi dikatakan hati-hati, jangan membuat orang Islam itu gelisah, resah, takut, khawatir, jangan. Nabi bersabda, tidak halal loh bagi orang Islam menakut-nakuti orang Islam yang lain. Saya bunuh kamu, saya hajar kamu, padahal ini orang nggak salah, kecuali kalau dia berbuat salah, awas, saya hukum kamu. Guru kepada murid, awas, nggak naik kamu nanti. Orang tua kepada anak, awas, yang giat belajar, kalau enggak saya biayai kamu. Ini semuanya untuk tarbiyah, untuk pendidikan, untuk mengawal dia untuk sukses. Nggak ada masalah kalau begitu. Tapi kalau sok jago dia bawa pedangnya, tak bondet kon macam-macam, tak lah, nggak halal bagi orang Islam membuat resah begitu. Apalagi menyerang orang Islam yang lainnya, nggak benar. Nah, karena itu harus tentram, harus damai, harus aman. Nah, boleh tegas, tapi yang pada tempatnya. Kalau ada di daerah kita misalnya orang main judi 10, ya kita tegas dong, nggak bener nih. Kita harus bubarkan bersama-sama. Dinasihati, dibimbing kalau bisa, kalau nggak bisa harus bubar. Kenapa? Judi melanggar ajaran agama, juga melanggar hukum pemerintah. Kalau ada yang mabuk-mabuk dari itu, ya kita harus tegas dong. Kalau enggak nanti akhirnya mengganggu anak-anak kita, jangan-jangan anak kita nanti terpengaruh. Kalau ada pelacur tinggal di situ, ya kita harus tegas dong. Dengan niat mengembalikan dia ke jalan yang benar, nggak ada masalah kalau begitu. Ini enggak. Orang yang masuk masjid takut. Kenapa? Sendalnya, sepeda motornya. Ini apa-apaan nih? Bahaya nih ya. Dalam satu hadis Nabi juga mengancam, man akhafa mu'minan bighairi haqq kana haqqan 'ala Allah alla yu'amminahu min afza' yaumil qiyamah. Rawahu Tabrani. Siapa yang membuat takut orang Islam bukan dalam jalur yang benar, kalau membuat takut orang Islam dalam jalur yang benar nggak ada masalah. Yang nyuri tak potong tangannya. Kalau hukum Islam ya, kalau hukum Islam itu bukan menakut-takuti, bukan. Dalam jalur yang benar memang. Yang membunuh hukumnya dibunuh. Itu jalur yang benar memang. Siapa orang yang membuat takut orang Islam bukan dalam jalur yang benar, dalam arti membuat resah, maka sudah pasti nanti dari kiamat Allah tidak membuat dia aman daripada hal-hal yang menakutkan di hari kiamat. Wah, di hari itu siapa yang akan bisa peduli dengan kita, saudara? Nggak ada lagi yang mau peduli. Bapak emak kita yang sayang dengan kita tuh nggak mau peduli sudah. Anak yang bakti sama orang tua nggak mau peduli. Suami yang cinta sama istri atau sebaliknya udah saling menuntut dari itu. Karena itu yang bisa membuat kita tenang dan tenteram adalah rahmat Allah di hari itu dan syafaatnya Rasulullah. Ini kata Allah, ini yang membuat takut-takut orang Islam ini, bahkan nanti di hari kiamat akan ketakutan. Naudzubillah min dzalik. Inna raw'atal muslim indallahi azim.
Ada satu orang di zamannya Nabi itu ngambil sendalnya mau dipukulkan sama saudara. Tak pukul kamu. Paham nih? Yang ini ketakutan karena mau dipukul. Nabi menyatakan, inna ra'atal muslim indallah azim, membuat takut umat Islam ini itu adalah satu perkara yang besar loh ya, yang harus dipertanggungjawabkan nanti dari kiamat. Oh pemain gue pentung. Kecuali kalau memang nggak benar, harus ditangani. Memang harus takut. Nggak boleh orang berani dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus takut dalam perbuatan maksiat. Masya Allah. Dikatakan ketika mati Syekh Ahmad Ramli, waladunya anaknya Muhammad Ramli berdiri. Ini Syekh Ahmad Ramli ini orangnya pendiam, nggak pernah berbicara kecuali ilmu. Ketika meninggal ayahnya ini, anaknya berdiri sambil berkata kepada manusia di sekitarnya, wahai hadirin, ishhadu anna walidi hadza mat wa qad salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wahai hadirin semuanya, saksikan ya, ayahku ini meninggal dunia, belum pernah satupun orang Islam yang terganggu dengan bicaranya, dan belum pernah satupun orang Islam dirugikan dengan perbuatannya. Ini orang yang bisa dibanggakan, saudara. Ini adalah manusia yang sangat bermanfaat, saudara. Enggak benar kalau ada orang, dia tadi itu meremehkan orang Islam, menghinakan orang Islam. Enggak benar. Hargai. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Perbuatan baik ini jangan diremehkan. Sekalipun perbuatan itu kamu dengan wajah ceria ketemu orang Islam. Wajah ceria, senyum. Paham ya? Wajah ceria ketemu orang Islam. Begitu itu sudah perbuatan baik, nilainya tinggi di sisi Allah. Waduh. Kenceng tok gua banteng. Dikasih salam dan jawab. Loh. Ini kupingnya enggak dengar atau memang pura-pura enggak dengar, padahal wajib itu menjawab salam. Nah, hal yang demikian ini enggak benar. Kenapa harus begitu sama orang Islam? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata begini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu ini nggak masuk surga sehingga kamu menjadi orang beriman. Syaratnya masuk surga harus menjadi orang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak menjadi orang beriman sehingga saling mencintai. Tandanya orang beriman adalah saling mencintai sesama orang yang beriman, sesama muslim. Gimana cara untuk supaya saling mencintai? Gimana caranya? Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Nabi menawarkan kepada sahabat, mau enggak tak kasih satu cara? Kalau kamu mengerjakan, kamu bisa saling menghargai satu sama lain. Kamu saling mencintai satu sama lain. Paham nih ya? Remeh caranya, semua bisa. Wah, ini yang mampu cuma orang yang kuat, orang yang lemah nggak mampu. Enggak. Wah, ini yang mampu cuma orang yang kaya, yang melarat nggak mampu. Enggak, bisa. Semua bisa. Wah, itu orang yang dewasa, yang kecil tidak bisa. Enggak, bisa. Semuanya bisa. Kalau kita mau ngeterapkan itu, kita bisa saling cinta. Dan itu adalah menjadi perlambang kesempurnaan iman kita yang menjadi sebab kita masuk surga. Apa itu? Afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara orang Islam. Sebarkan salam di antara orang Islam.
ketemu orang Islam, assalamualaikum, 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 sebarkan salam di antara orang Islam. Ini termasuk bagian kesempurnaan iman loh. Lambang kesempurnaan iman. Ojo diganti nuwun sewu, ojo. Kalau apa nuwun itu sewu mana? Gak payu saiki. Gedang goreng 2000. Nah, karena itu jangan diganti nuwun sewu. Permisi, jangan. Sebarkan salam di antara kamu. Selamat pagi, jangan. Assalamualaikum. Dari lisannya Nabi itu ngajarkan kepada kita. Jangan diganti. Good morning misalnya. Jangan. Tetap yang ahli bahasa Inggris tetap assalamualaikum. Yang bisa bahasa Arab assalamualaikum. Yang hidup di Bali assalamualaikum. Yang hidup di pedalaman assalamualaikum. Di kota besar assalamualaikum. Metropolitan assalamualaikum. Jangan mau dirubah. Kata Nabi, kalau kamu kerjakan itu, menyebarkan salam kemana-mana di antara orang Islam nih bisa bersatu satu sama lain, bisa saling mencintai satu sama lain. Dirobah-robah. Ono maneng wong Islam salami Om Sansiu apa? Ono. Enggak usah orang Islam pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Yang lainnya boleh dah. Salam sejahtera, enggak usah, tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita satu sama lain umat Islam nih pakai salam yang diatur oleh Nabi, maka insya Allah satu sama lain saling menghargai dan saling cinta. Afsus salama bainakum, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, nikmat kita ini orang Islam. Nah, terus sama orang kafir, sama orang kafir bolehlah selamat pagi. Sama non muslim bolehlah selamat-selamat yang lainnya. Sesama umat Islam pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jangan diganti-ganti. Enggak yang diganti-ganti. Kita kan juga diajari dalam sholat kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kan gitu kan? Diajari. Jangan dirubah. Selamat duhur, selamat asar, selamat maghrib, selamat isya, selamat subuh. Kalau sholat duha, selamat duha. Nah kalau sholat witir, nggak usah diganti-ganti. Udahlah, itu bahasa orang lain. Tapi kita umat Islam harus sesuai dengan diaturkan oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah remeh, tapi kalau nyebar semua umat Islam, insya Allah menjadi sabab umat Islam bersatu, saling menyayangi satu sama lain. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil
من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. من سر الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا